dana kinerja di akhir tahun tidak menjadi pengurang. Akan tetapi, ya kan, posisinya sama-sama menjadi silpa. Ketika silpa, maka Permendagri 3 2023 tadi berlaku. Ya. Posisinya reguler kinerja itu memang jadi silpa. Tetapi silpa yang reguler tadi Pengurang. saya kasih tahu dulu. Ketika di sekolah, posisinya sisa dana di sekolah. Ketika habis tahun anggaran, lalu tercatat sama keuangan daerah, itu posisinya itu adalah silpa, bergeser. Namanya jadi silpa. Ya. Baik reguler kinerja sama-sama silpa. Tetapi silpa yang tadi direguler diperhitungkan di tahun berikutnya. Kalau yang di kinerja, sisanya dapat digunakan kembali satuan pendidikan di tahun berikutnya. Tidak menjadi pengurang apapun. Bisa dipahami? Bisa ditambah nanti baru dipahami? tepuk tangan kan? Oke. Jadi Bapak Ibu nanti pada arkasnya harus clear mana sisa reguler dan mana sisa kinerja. Oke? Bisa dipahami? Oke. Tetapi kami tidak menyarankan dana bos kinerja sengaja disilpakan. Hah? Karena gini alasannya nih, biasanya Bu, listrik itu nih kalau misalkan tidak bayar bisa diputus. Bu, air, Bu, PDAM, jadi saya sengaja Bu ngasih pakan. Gak usah. Jadi posisinya Bapak Ibu, biarkan itu tanggung jawab si reguler. Karena itu adalah rutinitas, kinerja tidak untuk itu. Karena bukan untuk rutinitas, itu untuk daya ungkit, ya. Bukan suka terlambat. Dana bos yang regulernya, yuk kita sekarang coba keterlambatannya, bottlenecknya di satuan pendidikan dan daerah itu seperti apa, gitu ya. Apalagi ini wacana nih Bapak Ibu, ini wacana. Penyaluran tahap 1 itu akan diberlakukan satuan pendidikan harus melakukan perencanaan di Tekmin 1. Maka Arkas sudah berpindah ke Arkas 4. Setelah ini ada materinya. Ya. Lakukan sekarang. Rapor pendidikan sudah diterima. Nilai rapornya sudah tahu. Pagu anggaran sudah ada di Arkas 4. Kalau misalkan belum berpindah ke Arkas 4, belum tahu tuh nilai mungkin. Nilai pagu alokasi 2024-nya. Karena apa? Pagu alokasi 2024-nya kita taruh di Arkas 4. Ya, atau di markasnya dinas. Itu pagu 2024. Pagu sementara yang insya Allah akan tetap ditetapkan. Kita sebut sementara dikarenakan belum ditetapkan sama Pak Menteri saja. Ya, sekarang setelah dari sini lakukan aksi, cek di Arkas 4, lakukan perencanaan berbasis data di Arkas 4. Siap? Siap. Oke. Kembali lagi ke sisa dana kinerja. Jangan masuk ke pemanfaatan. Di pemanfaatan, dana bos kinerja ada 4. Ini adalah komponennya. Pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Prinsipnya sama seperti bos reguler, fleksibel, efisien, efektif, transparan, akuntabel. Tapi saya di sini ingin memberikan tambahan ke Bapak Ibu sebagai pertimbangan. Apa? Logis, rasional. Apa maksudnya, Bu? Contoh, langsung ke contoh soal. Bu, ruangan saya kemarin itu
Ethernetnya bocor, bolong. Dan itu kasihan nih kalau anak-anak di BOS reguler itu kita tidak anggarkan, tapi kami butuh, boleh nggak pakai dana BOS kinerja? Coba saya tanya dulu. Rehabilitasi ringan, betul tidak kategorinya? Ya. Sekarang coba pikirkan, rehabilitasi ringan apakah masuk pengembangan SDM? Tidak. Rehabilitasi ringan apakah masuk ke digitalisasi? Tidak. Rehabilitasi ringan apakah masuk ke perencanaan berbasis data? Tidak. Rehabilitasi ringan apakah masuk ke pembelajaran paradigma baru? Tidak. Oke, bagus. Situ rasionalnya. Tapi boleh. Bisa Masuk kami? boleh. Oke, satu lagi. Saya kasih pertanyaan yang oke. Bu, saya itu kemarin ada pendidik yang pensiun. Pahami konteksnya. Oke? Pahami konteksnya. Literasi. Ada pendidik yang pensiun, Bu. Lalu saya mengangkat nih. Baru nih, non PNS, Bu. Non ASN. Saya jadikan dia sebagai guru mapel olahraga. Boleh nggak dia dibayar dari dana BOS kinerja? Tidak. Tidak boleh. Boleh? Tidak boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Tidak. Tidak. Boleh. Ya, mantap kan ada perbedaan tuh. Ini tidak semua kan nggak enak kan? Tidak. Alah, apa nih Pak? Tidak. Oh, tidak. Coba. Apa Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Satu, itu ya. Pembayaran lihat karakteristik tadi. Dia diangkat sama kepala sekolah untuk menjadi tenaga non ASN di satuan pendidikan yang rutin mapel olahraga. Betul? Oke, ya. Jadi pengalokasiannya lebih tepat di mana? Reguler. Reguler. Di reguler. Bisa membedakan? Tetapi ketika honor-honor yang melekat kegiatan, oke, terima kasih. Sepertinya cukup mengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.